Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang bersih tauhid kami dari segala kemusyrikan, dari segala kemunafikan. Amin. Hadirin, Allah Maha mendengar, Maha tahu isi hati kita. Nabi siang malam berdakwah, mengetuk pintu, jalan di padang pasir, bahkan menahan caci maki, fitnah, ancaman, peperangan. Tugasnya satu, negakkan tauhid. Para nabi semua berjuang untuk tegaknya tauhid. Mengapa? Karena tauhid itulah sumber kebahagiaan sejati, sumber kemuliaan hakiki. Kalau sudah tegak tauhid di hatinya, mantap, maka hidup juga ajeg, nyaman, ajeg, situasi apapun tidak goyah. Derajatnya la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi seorang yang sudah bersih, mantap tauhidnya, udah sampai ke pori-pori hatinya, dia kondisi apapun nyaman. Dipuji, dicaci tidak goyah. Ada tiada dunia tidak goyah. Diancam, dimaki, dibunuh sekalipun mantap saja. Kenapa? Karena memang inilah yang paling disukai Allah, tauhid. Tauhid itu, kalimat tauhidnya adalah la ilaha illallah. Itu ada dua komponen. Satu menafikan, dua mengisbatkan, menghilangkan dan menetapkan. La ilaha, tiada Tuhan selain Allah. Tiada pencipta, penguasa, pengurus alam semesta selain Allah. Jadi tidak ada sebetulnya yang menciptakan lagu. Hakikatnya hanya merangkai kata yang sudah ada, hanya merangkai nada yang sudah ada. Tidak mencipta dari tiada menjadi ada. Tiada yang memberi rezeki selain Allah. Makhluk hanya jalan dari Allah. Tiada yang menyembuhkan selain Allah. Dokter, obat, semua para medis, jalan-jalan kesembuhan itu adalah jalan, bukan pemberi. Tiada yang mengangkat derajat selain Allah. Kalau Allah menetapkan kedudukan untuk seseorang, maka Allah akan buat jalannya sampai menuju kepada takdir kedudukan itu. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Tiada yang memuliakan selain Allah. Kalau kita sudah bulat bahwa tiada penentu, pemilik, penguasa segalanya selain Allah, dan makhluk Allah itu sama aja, cuman makhluk yang mampir sebentar, yang ditakdirkan, dipilih Allah jadi jalan nikmat atau jalan ujian bagi kita. Bayangkan, mantap tuh. Tidak ada kata menjilat kepada makhluk, merendah, enggak ada. Ajeg, tegak, mantap dalam situasi apapun. Karena dia tahu bahwa Allah yang menguasai langit dan bumi, Allah yang maha dekat, Allah yang maha baik, menyuruh kita jadi hamba dia. Bukan hamba dunia, bukan hamba harta, bukan hamba pujian, bukan hamba popularitas, bukan hamba pangkat, hamba Allah. Mantap jadi hamba Allah, dijamin oleh Allah. Dan yang namanya rezeki itu bukan selalu dalam identik duniawi, materi, enggak, itu terlalu kecil. Rezeki itu adalah keyakinan yang kokoh, ajeng, tidak tergoyahkan, hakul yakin, dan patuh kepada Allah. Ini rezeki tak ternilai. Makanya kalau ingin lihat orang yang rezekinya paling hebat dari Allah, dia yakin tidak kepada Allah. Kalau yakin pasti tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Mantap aja hidupnya tuh, enggak takut oleh ancaman siapapun.
tidak takut dihina orang, tidak takut karena dia tahu bahwa perlindungan Allah itu maha sempurna, maha kokoh. Tidak bisa ditembus siapapun kalau Allah melindungi. Nah, jadi kalau kita ingin merasakan hidup nyaman, mantap, pilihannya tegakkan tauhid di hati kita sampai ke seluruh pori-pori hati ini. Insya Allah nikmat, mantap, nyaman. Itulah bahagia yang sebenarnya. Mengapa di dalam surat Luqman ayat 13 pelajaran pertama dan terpenting dari Luqman Hakim terhadap anaknya adalah la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Jangan menyekutukan Allah, nak. Karena menyekutukan Allah, syirik itu adalah kezoliman yang sangat besar. Kalau orang sudah tidak menuhankan Allah, dia akan menuhankan nafsunya, menuhankan dunia, dan cenderung dia mudah berbuat zolim kepada orang lain. Dengan sombong. Sombong itu kan merasa diri hebat. Dia pasti tidak akan menyukai kebenaran, dia akan zolim kepada penyampai kebenaran. Dan dia akan merendahkan orang lain, zolim. Kemudian orang yang tidak kenal Allah, tidak suka kepada pembagian takdir Allah, dia dengki. Dengki itu akan zolim. Maka akan munafik. Munafik itu zolim. Munafik kan penipu. Berbicara bohong, itu nipu. Janji tidak ditepati, itu nipu. Diberi amanah, dia khianat, itu juga nipu. Jadi kalau orang sudah tidak tegak tauhidnya dengan baik, cenderung kesana sini dia akan berbuat zalim dalam berbagai bentuk. Makanya rizki terbesar adalah tegaknya tauhid. Pendidikan terpenting adalah tauhid. Itulah yang membuat dia berakhlakul karimah. Orang berakhlak, bisa baik, bisa sedekah, bisa menolong. Tapi kalau tauhidnya mantap, pasti hebat. Kenapa? Karena jadi tanpa pamrih. Karena kan memberi itu macam-macam. Ada memberi karena takut dianggap pelit. Ada memberi karena dia naksir sama kakaknya. Ada memberi karena dia pusing dimintain terus kalau nggak dikasih. Jadi memberi itu banyak. Tapi kalau memberi lillahi ta'ala dengan tauhid, udah nggak ada pamrih apapun. Akan terasa aura nyamannya. Dan orang yang diberi pun merasakan aura nyaman. Tauhid inilah inti kekuatan Rasulullah SAW. Akhlakul karimah. Di zaman sebelum Nabi sudah ada akhlak baik. Walaupun zaman itu zaman jahiliyah, sudah ada memuliakan tamu, menepati janji. Tapi ya Rasul, mengapa engkau diutus ke bumi? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Tauhid itu yang berbuatnya karena makhluk, karena kehormatan, karena kemuliaan keluarga, turunan. Sekarang robah, berbuat lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Udah gak ada harapan apapun dari makhluk selain ridho Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Junaidi dari Ciputat. Saya mendengarnya luar biasa, begitu indah, nyaman, kalau kita dalam keadaan posisi seperti itu hatinya. Tapi dalam dinamika kehidupan ini, banyak sekali godaan-godaan tauhid gitu. Bagaimana cara menjalankannya dan menghalau godaan itu? Iya. Terima kasih. Godaan itu juga diciptakan oleh Allah loh. Setan juga kan ciptaan Allah. Memang kasihan, bukan kasihan, apes setan ini ya, karena dia dulunya mengingkari, jadilah seksi ngegoda. Jadi yang paling pokok adalah tekad. Kita mau apa nih hidup di dunia ini sekarang? Mau bersenang-senang dengan dunia? Semu, pasti senangnya senang yang membawa kesengsaraan. Kesenangan sejati itu kalau kita mengabdi kepada pencipta kita, pemilik diri kita. Jadi udah tekad nih, pokoknya hidup saya yang sekali-kalinya ini pengen jadi hamba Allah sejati. Nggak mau jadi hamba apapun, siapapun, kecuali hamba pencipta saya, yang menciptakan, memiliki, menguasai saya.
Yang kedua, cari ilmunya. Kalau udah tekad saya pengen tahu siapa Allah, apa yang Allah sukai, apa yang tidak Allah sukai. Nah, itu kuncinya. Ya, kalau kita jadi hamba Allah, kita harus tahu dong tugas kita sebagai hamba, ya kan? Yang ketiga adalah mujahadah. Jadi mendekat ke Allah itu lebih mudah sebetulnya dibanding mendekat ke orang. Kalau mendekat ke orang mah ada maunya. Tapi kalau mendekat kepada Allah, Allah nggak ada kepentingan buat kita. Kita cuma makhluk Dia. Mau taat silakan, mau enggak apa-apa. Cuma Allah Maha Penyayang. Jadi walaupun kita bergelimang dosa, Allah tetap aja memberikan fasilitas taubat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang sungguh-sungguh kepada Allah, Allah lebih bersungguh-sungguh lagi. Kita mendekat sejengkal, Allah sedepak. Kita sedepak, Allah sehasta. Kita berjalan ke arah Allah, Allah seakan berlari memburu kita. Artinya, hati ingin ke Allah, Allah bakal meraih kita nih. Makanya dari pertama tuh tekad dulu. Kenapa ada orang yang ilmu agamanya banyak, kenapa ada orang yang ibadahnya banyak, tapi kok kelakuannya kelihatannya masih belum bagus tauhidnya. Itu mesti di lubuk hati yang terdalam tuh. Mungkin dia nyari ilmu untuk kepentingan duniawi, untuk dianggap hebat, dianggap ustadz, dianggap kiai, untuk dihormati orang, bukan nyari ilmu untuk ngedeketin Allah. Dia ibadah, tapi kalau hatinya nggak ke Allah nanti jadi ujub, merasa soleh, merasa mulia, merasa lebih tinggi. Kenapa? Karena keperluan ibadah itu buat kepentingan duniawi dirinya. Maaf. Yang ketiga, yang keberapa sekarang? Yang keempat, sesudah mujahadah, latihan terus ya, bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu. Yang keempat adalah kita harus memang cari lingkungan, teman-teman yang mengarahkan kita semakin ingat Allah. Bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut harum. Dengan pandai besi, bau bakaran. Ya minimal 4 yang tentu saja kita harus minta habis-habisan kepada Allah. Karena Allah muqallibal qulub, dialah Allah yang membulak-balik hati kita. Jangan risau, ini Allah sedang mendengarkan kita sekarang. Allah sedang menatap kita dan Allah tahu isi hati kita. Jerit aja minta, ya Allah saya ingin dekat denganmu, saya ingin bisa mencintaimu. Allah pasti Maha tahu. Kalau kita murni, memang jujur ingin dekat dengan Allah, akan ada jalannya. Dialah pencipta, penuntun setiap jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan begini, ada kadang orang itu merasa sudah yakin kepada Allah, bahkan dia menyatakan kepada orang lain bahwa dia itu orang yang beriman, bertauhid katanya gitu. Tetapi dia sebenarnya ketika dilihat di kehidupan sehari-harinya dia kurang beribadah. Kadang-kadang memang nggak beribadah, nggak sholat, nggak melaksanakan syariat-syariat yang lainnya, tapi dia mengaku sebagai orang yang beriman, bertauhid. Gimana tuh? Iya. Orang yang paling mengenal Allah adalah Rasulullah SAW. Yang paling sempurna keyakinannya kepada Allah juga beliau. Jadi jalan untuk mendekat kepada Allah itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mau mengatakan dirinya yakin tetapi menempuh jalan yang tidak dicontohkan oleh yang paling kenal, paling tahu dan paling benar, yaitu Rasul, berarti tidak benar. Itu mengaku-ngaku saja. Jin bisa menipu, setan bisa menipu. Keyakinan yang kokoh kepada Allah itu lewat sunnah Nabi. Ya, jadi kalau kita ingin tahu jalan mendekat kepada Allah, pakailah jalan yang ditempuh oleh Nabi. Yang sahih, pokoknya harus tiba kepada Nabi. Itulah jalan yang tepat. Wah, dia katanya seorang yang udah jadi kekasih Allah, tapi perilakunya misalkan ya banyak melakukan kesia-siaan. Nabi itu orang yang waro. Makanya jangan mengambil contoh kecuali gini ya, kalau ingin tahu orang yang paling bagus Islamnya, jangan contoh orang-orang, bandingkan aja dengan perilaku Nabi. Nabi melakukannya tidak, Nabi melarang tidak. Nah itulah jalan yang paling tepat untuk bisa
mengenal dan akrab dengan Allah yang menguasai langit dan bumi. Allah memperkenalkan dirinya lewat Rasul. Kemudian kalau Rasul sudah wafat, lewat para ulama kekasih-kekasihnya, para pecinta Allah sejati yang tauhidnya bersih, bebas musyrik, bebas munafik. Apa cirinya para kekasih Allah, orang yang tauhidnya mantap? La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi enggak ada lagi takut. Orang-orang yang sudah bersih tauhidnya ke Allah, dia pasti enggak berharap dari siapapun selain hanya Allah aja harapan dia. Dia bergaul dengan makhluk, harapannya orang menjadi cinta Allah, jadi dekat Allah, tapi enggak ada harapan sesuatu buat dirinya. Dan dia tidak takut oleh apapun, siapapun, tidak takut dihina, tidak takut dicaci, bahkan dibunuh pun tidak takut kalau di jalan yang benar. Kenapa? Kita semua juga akhirnya akan mati. Yang penting benar aja istiqomah. Rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seisi alam. Dia tidak mau zalim kepada siapapun, lempeng, lurus. Udah. Mau dihina, difitnah, dicaci, itu mah nggak akan ngefek dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang memberi rizki? Siapa yang mengangkat derajat? Siapa yang mewafatkan husnul khotimah? Siapa yang punya pahala? Siapa yang punya sorga? Lalu kenapa kita jadi takut kepada omongan orang? Omongan orang itu tidak ada bahayanya sama sekali. Omongan kita yang bahaya. Kalau kita zalim, itu yang membahayakan. Orang tidak suka ke kita tidak bahaya, tapi kita benci ke orang tanpa alasan yang benar, itu yang membahayakan kita. Karena apa? Karena itu yang membuat Allah tidak suka. Mudah-mudahan mulai saat ini kita bertekad untuk menjadi hamba Allah sejati yang sungguh-sungguh ngabdi, dan kita benar-benar menjadikan jalan sunnah Rasul, jalan mendekat Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Engkau telah dengarkan apapun yang terucap. Golongkan kami menjadi orang yang benar tauhidnya, yang bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan. Jangan biarkan dunia ini menyilaukan dan menipu kami, ya Allah. Jangan biarkan nafsu menjerumuskan dan menggelincirkan kami. Ya Allah, titipkan kepada kami dunia yang bersih, yang dapat membuat kami dekat denganmu. Jauhkan kami dari apapun yang membuat kami jauh darimu. Mudahkan ya Allah segala urusan yang membuat kami dekat denganmu, cinta padamu, rindu padamu. Rabbana Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga Allah yang maha mendengar menggolongkan kita menjadi ahli tauhid dan bisa menyampaikan tauhid ini kepada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.